Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuga Pratama. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang VLAN trunking. Di pembahasan pertama ada apa itu VLAN. VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah tanpa perlu mengubah kabel atau infrastruktur fisik. VLAN mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi atau departemen untuk meningkatkan keamanan, mengurangi broadcast traffic, dan memudahkan manajemen jaringan. Nah, di sini ada konsep VLAN. Nah, VLAN itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada VLAN engineering, VLAN programming, dan VLAN marketing. Nah, sebagai contoh ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, masing-masing VLAN juga memiliki IP address-nya masing-masing. Di sini sebagai contoh 192.168.10/24 VLAN 20 192.168.20.0/24 VLAN 30 192.168.30.0/24. Nah, VLAN juga memiliki bandwidth masing-masing. VLAN 10 yaitu 10 MB, VLAN 20 MB, VLAN 30 MB. Nah, di sini contohnya VLAN 10 ingin mengirim data ke VLAN 30. Nah, switch akan mengonfirmasi lalu mengirim data ke VLAN 10. 2000 years later. Nah, di pembahasan kedua yaitu ada praktek VLAN. Nah, yang pertama kita akan membuat topologi jaringannya terlebih dahulu. Kita menggunakan 4 PC dan 1 switch. Nah, switch. Lalu kita sambungkan. Nah, sudah. Nah, kita kasih kotak. Untuk menandai mana VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, sudah. Lalu kita kasih not. Nah, di sini VLAN 10. Di sebelah sini VLAN 20. Oke, kita geser dulu ya. Nah, lalu kita akan mengkonfigurasi VLAN. Pertama-tama kalian masuk ke switch, lalu ke CLI, tekan enable, connect. Nah, VLAN 10. Nah, terus kalian ketikkan name. Terserah ya, name-nya mau apa. Menggunakan nama TJKT.
Nah, untuk melihat pilannya sudah ada atau belum, pilan yang namanya TJKT, kita ketikkan do show pilan PR, lalu enter. Nah, bisa dilihat ya, ini ada pilan 10 dan namanya TJKT. Lalu kita lanjut untuk menyambungkan INT yang sebelah sini, yang FA01. Caranya kalian ketikkan INT FA 0/1, lalu switch mode akses, lalu switch akses pilan 10. Nah, selanjutnya kita akan membuat pilan 20. Caranya sama ya, pilan 20 namanya TSM TFA 0/3 switch mode akses, switch akses pilan 20. Oke, kita akan masukkan INT yang sebelah sini, yang di pilan 10. INT A 0/1, oke maaf, /2 switch mode akses, switch akses pilan 10. Lalu lanjut lagi yang pilan 20 yang FA04. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi ya, do show pilan R. Nah, bisa dilihat sini sudah ada ya, pilannya sudah aktif. 2,000 years later. Nah, di pembahasan ketiga ini ada topologi dua jaringan. Pertama kita siapkan topologi seperti ini, menggunakan 4 PC dan 1 switch. Dan 1 switch. Lalu sambungkan. Kita rapikan dulu ya. Nah, lalu kita beri kotak lagi.
kita beri catatan VLAN 10, di sini VLAN 20. Kita geser, lalu kita akan konfigurasi lagi ke switch, ke CLI, enable, NFT. Nah, kita buat dulu pilannya ya, seperti tadi. Pilan 10, name TJKT pilan 20, name TSM. Nah, lalu kita akan memasukkan interface yang ini ya, yang sebelah sini. Exit NT. Nah, sebenarnya ada cara yang mudah, yaitu dua sekaligus ya, yang INT FA01 ini sama 2 disekeligusin langsung 2. Caranya kalian ketikkan INT RA FA 0/1 strip 2. Nah, bisa ya. Lalu switch mode akses, switch akses VLAN 10. Nah, lalu kita lihat do SH VLAN BR. Nah, bisa dilihat, bisa ya. Lalu kita lanjut lagi, INT RA FA 0/3 strip 4 switch mode akses, switch akses VLAN 20. Oke, kita lihat VLAN BR. Nah, sudah ya. Nah, kita akan testing terlebih dahulu ya, dari VLAN 10 ke VLAN 10 dulu ya. Nah, pertama-tama kalian buat dulu IP-nya. Itu 92.168.10.1. Nah, lanjut ya sampai semua. Nah, satu lagi. Empat. Nah, kita akan testing dari VLAN 10 ke VLAN 10. Caranya kalian ke command prompt, lalu ketikkan ping
masukkan alamat IP yang ingin dituju, 192.168.10.3, enter. Oke, maaf, kita ulangi lagi. Ketikkan ping, lalu masukkan alamat tujuannya, 192.168.10.1, enter. Nah, bisa ya, kalau reply from, nah bisa. Jadi kita coba PC1 ke PC2, dan tadi PC2 ke PC1 ya. Tekan ping 192.168.10.2. Oke, bisa ya. Lalu kita coba masukkan IP yang pilihan 20 ya, 192.168.20.1. Itu 92.168.20.10. Oke, lanjut lagi ya sampai semua. Yang sebelah sini. Oke, satu lagi. Nah, sudah. Lalu kita akan coba tes ya, apakah bisa. Caranya sama seperti tadi, 192.168.20.2. Nah, bisa ya. Lalu kita coba dari PC3, dari PC4 ke PC3. Yang dari PC3 ke PC4, sekarang PC4 ke PC3. Ping 192.168.20.1. Oke, bisa ya. Nah, lalu kita akan ranking pilihan. Caranya kalian masuk ke CLI, lalu ketikkan enable connect. Nah, lalu kalian masukkan INT yang sebelah sini, nah yang FA 0/10, masukkan yang itu. A 0/10, lalu ketikkan switch mode trunking. Nah, sudah ya. Lalu kita lihat apakah udah bisa. Nah, caranya kalian tinggal arahkan kursor ke switch sebelah sini,
Nah, sudah ada ya di INT 0/10 ada. Lalu yang sebelah sini kita trunking, ketikkan N T, lalu masukkan interface yang sebelah sini. Nah, yang FA 0/10 T A 0/10 switch mode trunking. Oke, sudah ya, kita lihat dulu. Nah, sudah ada ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengirim data dari pilihan 10 ke pilihan 10, tapi menyeberang ya, dari switch 1 ke switch 2 yang tadinya tidak bisa, sekarang jadi bisa karena kita sudah mentrunking. Oke, kita coba ping 92 tik 168 tik 10 tik 3. Nah, bisa ya. Lalu kita coba menggunakan pesan. Oke, bisa successful. Dari sini ke sini bisa. Lalu kita akan coba pilihan 20, sini ke sini. Oke, bisa successful. Sini ke sini. Nah, sudah bisa ya. 2,000 years later. Nah, di pembahasan kelima ini ada trunk allowed. Nah, kita akan mengecek dan ketikan do show int trunking. Nah, di sini ada bacaan yang diizinkan untuk FA 0/10. Nah, di sini juga ada bacaan VLAN allowed and active in management domain. Artinya VLAN yang sudah melewati trunk FA 0/10. Nah, kita akan mengizinkan VLAN 10 dan 20 nya saja. Caranya mengetikkan int FA 0/10, lalu switch mode allowed. Oke, kita ketikkan switch trunk allowed VLAN. Nah, karena yang ingin saya izinkan VLAN 10 dan 20, jadi saya akan tekan 10 dan 20. Oke, sudah. Kita akan lihat. Nah, bisa kita lihat di sini yang sudah diizinkannya hanya ada VLAN 10 dan 20-nya saja. Nah, yang ini ya. 2,000 years later. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, pengenalan switch layer 3.
Switch layer 3 adalah perangkat jaringan yang menggabungkan fungsi switch layer 2 dan router layer 3 dalam satu perangkat. Perangkat ini beroperasi pada lapisan jaringan model OSI, memungkinkan perutean lalu lintas antar VLAN atau subnet secara cepat menggunakan alamat IP, sekaligus mempertahankan kecepatan tinggi dari switching berbasis alamat MAC. 2,000 years later. Nah, kita lanjut di pembahasan ke-8, konfigurasi terang pada switch layer 3. Nah, pertama-tama kita buat dulu menggunakan switch. Nah, yang ini menggunakan 4 PC. Oke, kita sambungkan. Oke, kita tunggu dulu itunya. Kita beli kotak. Oke, kita sambung dulu dari switch ini. Nah, lalu kalian masuk ke switch ini, CLI. Enable connect. Lalu kalian masukkan interface yang ini, yang 5. Slice. Nah, lalu kalian masukkan switch mode trunking. Nah, di sini ada bacaan comment rejected. Nah, itu ada alasannya ya. Nah, alasannya itu, nah, protokol trunking itu dibagi menjadi 2. Ada ISL dan IEEE 802.1Q. Nah, yang pertama ada ISL. ISL adalah penandaan milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1Q. Sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. Sedangkan yang IEEE 802.1Q adalah enkapsulasi trunking standar industri saat ONI dan biasanya hanya didukung pada saklar modern. 2,000 years later. Nah, di pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan ke-9, ada teori UTP. Teori UTP, kabel UTP atau unshielded twisted pair adalah media fisik paling umum yang digunakan untuk menghubungkan perangkat LAN
atau LAN area network seperti PC, switch, dan router. Kabel ini terdiri dari 4 pasang kabel tembaga yang dililitkan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. 2,000 years later. Nah, di pembahasan ke-9 ada teori DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Nah, di sini ada tabel Dynamic Trunking Protocol. Nah, ketika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto akan menjadi mode akses. Dynamic Auto dengan Dynamic Disable menjadi mode terang. Dynamic Auto dengan terang akan menjadi mode terang. Dynamic Auto dengan akses akan menjadi akses. Nah, di sini ada Dynamic Auto dan Dynamic Disable. Nah, Dynamic Auto ini sifatnya menunggu, sedangkan Dynamic Disable ini sifatnya mengajak. Nah, di sini ada Dynamic Auto dengan terang. Nah, Dynamic Auto, karena Dynamic Auto itu sifatnya menunggu, sedangkan terang itu sifatnya memaksa. Jadi Dynamic Auto akan membuat kabel ini menjadi kabel terang. 2,000 years later. Oke, kita lanjut ke pembahasan ke-10, yaitu implementasi DTP atau Dynamic Trunking Protocol. Kita ke Cisco, lalu kita siapkan 2 switch. Switch 2 dan switch 3. Lalu kita sambungkan. Nah, lalu kita pergi ke switch, lalu ketikkan enter, show INT FA 0/1 switch port. Nah, di sini ada administratif mode dan operasional mode. Administratif mode adalah mode yang akan kita gunakan atau yang akan kita jalankan, sedangkan operasional mode adalah hasil yang kita gunakan. 2,000 years later. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ke-11, teori tag dan untag. Kita masuk ke Cisco-nya, lalu ke simulation. Kita akan mencoba mengirim paket dari PC 0 ke PC 4 yang sama-sama pilihan tapi beda switch. Oke, play, next. Nah, sini ada 3 pecahan. Kita klik yang 2 ini. Nah, yang sebelah kiri ini, yang RP1 itu bertulisan .1Q, yang berarti ini namanya tag. Sedangkan yang sebelah kanan yang tidak ada tulisan .1Q adalah untag. 2,000 years later.
Oke, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu native VLAN. Kita pergi ke Cisco-nya, lalu ke switch. Nah, kita lihat yang FA0/10 ini ada di native VLAN 1. Nah, selanjutnya kita ke switch kedua, lalu kita akan mengkonfigurasi. Lalu masukkan interface-nya. /5. Oke. Switch port terang native VLAN. Nah, VLAN-nya yang akan dituju ya, VLAN 20. Enter, lalu kita lihat tuh SHNT ya. Nah, bisa dilihat ya, yang FA05 ini sudah menjadi native VLAN 20. Lalu kita ke simulasi. Nah, kita akan coba mengirim paket dari VLAN 10 ini ke VLAN 10 lagi, tapi beda switch. Play. Nah, kita masuk ke sini. Nah, bisa dilihat ya, ini menjadi kebalikannya. Yang di sini sudah tidak menjadi tag, dan di sini sudah menjadi untag, dan di sini tag. Oke, segitu saja mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.